Untuk pelatihan. Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB. Untuk materi pelatihan sesi siang untuk kelanjutan PPH potong pungut akan segera dimulai. Dan kepada Ibu Rosalina, waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Makasih, Bu. Bu Rosalina, apakah boleh dibantu untuk on kamera terlebih dahulu? Oke, oke. Ya, Oke, sudah terlihat. baik ya. Oke, tadi kita sampai sini. Nah, oke. Tadi kita latihan sampai sini ya, Bapak Ibu ya semua. Iya, betul. Nicholas ya, adalah seorang warga Amerika yang memiliki saham 25% atas PT Sukses Selalu pada tahun 2018 ini. Nicholas ingin menjual sahamnya senilai 7 miliar kepada Van Lan, seorang warga Belanda. Asumsi tidak ada P3B antara Indonesia, Amerika, dan Belanda. Berapakah PPh pasal 26-nya? Nah, ini ada yang udah bisa jawab belum tadi, Bu Ibu? Bapak, Ibu Bapak semua. Iya, sepertinya belum ada yang bisa jawab nih, Bu. Karena terakhir kan sampai yang... Tadi ini udah ya. Nah, ini tadi kita udah selesai ya. Sampai Iya, sini ya, kita udah selesai. Nah, ini ini ya, dibantu dikerjakan bersama-sama. Iya. baik ya. Ini kita jawabannya ini 20% tadi ya. 20% dikali 25% dikali 7 miliar. Nah, kita hitung dulu. Atau kalau mau langsung bisa juga. Jadi 7 miliar kali 5% gitu ya. 20% dikali 25% dikali 350 juta ya. 350 juta. Nah, ini ya. Atau enggak 7 miliar dikali 5% ya. 7 miliar dikali 5%. Sama ya. Atau atau kalau langsung juga bisa ya. 5% dikali 7 miliar. Ya, sama 350 juta. PPh pasal 26-nya. Ya. Itu mungkin salah di nomornya, B. 7 juta. Nanti 7 miliar kurang angka nolnya saja. Oh iya, 7 miliar ya, 7 miliar. Oke. Nah, nah ini gimana? Eh, ada satu lagi soal nih. Eh, gimana Bapak Ibu? Eh, satu lagi soal baru kita nanti masuk ke. Oke. Nah ini
gimana? Ini saya masuk sini dulu ya. Nanti kita balik ke apa kerjakan yang ini ya, di slide 63. Nah, sekarang saya masuk ke ini dulu. PPh satu atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Ya, penghasilan yang sifatnya tidak tetap itu seperti dan biasanya dibayarkan hanya setahun sekali gitu ya, seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain gitu ya. Nah, biasanya kan THR hanya setahun sekali ya. Nah, ini contoh penghasilan tidak teratur, seperti misalnya saudara Wirawan ini adalah pegawai tetap, menjabat sebagai direktur pemasaran, status Wirawan kawin dengan 4 anak, di mana satu orang diantaranya sudah kawin dan saat ini bekerja pada bank swasta di Jakarta. Penghasilan yang diterima setiap bulannya adalah gaji pokok 10 juta, tunjangan pajak penghasilan 500.000, dan tunjangan jabatan 5 juta, dan tunjangan transport 1.500.000 ya. Perusahaan juga mengikuti program BPJS dan membayarkan premi JKK dan premi JKM masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji pokok serta iuran THT ya tunjangan hari tua 3,70 dari gaji pokok. Saudara Wirawan sendiri ini tiap bulan dipotong gajinya. Iuran pensiun yang dibayarkan yaitu 500.000 dan JHT-nya 2% dari gaji pokok. Pada November 2019, perusahaan membayar bonus sebesar 80 juta pada saudara Wirawan karena penjualan melebihi yang ditargetkan. Nah, hitunglah PPh satu yang harus dipotong tiap bulan serta besarnya PPh atas bonus yang diterima bulan November 2019. Seperti ini. Nah, ini gaji pokok, kita mulai dari gaji pokok 10 juta, tunjangan pajak penghasilan 500.000, tunjangan jabatan, ada tunjangan jabatannya, ya 5 juta, ada tunjangan transport 1.500.000, iuran asuransi kecelakaan, oke. Ini iuran asuransi kecelakaan berarti 0,50 0,50 dikali 10 juta. 0,50 dikali 10, 50.000 benar. Asuransi kematian 0,30 kali 30.000 benar ya. Jadi ini adalah penghasilan bruto dari saudara Wirawan, yaitu 17.080.000. Pengurangnya ialah biaya jabatan 5% dikali 17.080.000, yaitu maksimal 500.000. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ya, 5% dikali 17.080.000 ini lebih sebetulnya. Tapi kita ambil maksimalnya itu 500.000. Iuran pensiun yang dibayarkan, itu 500.000 ya, dan 500.000 dan JHT 2%. 500.000 dan JHT 2% dari 10 juta. 2% dikali 200.000. Nah, penghasilan itu sebulan dari Wirawan ialah setelah dikurangi penghasilan bruto dikurangi pengurang yaitu 1.200.000 itu 15.880.000. Nah, ini penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun Wirawan ialah 190.560.000. PTKP wajib pajak, dia statusnya kawin 3 anak. Nah, ini kalau di total PTKP-nya 72 juta, berarti PKP setahun ialah 118.560.000. Nah, pajak penghasilan saudara Wirawan PPh 21 setahun yaitu 5% dikali 50 juta, 2.500.000, 15% dikali 68.560.000, 10.284.000. Nah, ini pajak PPh setahun. PPh setahun yaitu PPh 21 terutang setahun yaitu 12.784.000, sebulannya berarti 1.063.333. Nah, ini ya.
Nah, ini tadi kan kita belum masukkan yang namanya bonus ya. Penghasilan bruto sebulan yaitu 17.080.000. 17.080.000 penghasilan bruto sebulan. Nah, ini penghasilan bruto setahun berarti 204.960 juta penghasilan bruto setahun. 204.960 juta, bonus 80 juta, berarti penghasilan bruto atas gaji dan bonus yaitu 284.960.000. Pengurangnya biaya jabatan 5% dikali 284, 960, yaitu eh, sebetulnya 14 juta, tapi maksimalnya 6 juta. Bulan pensiunnya 12 dikali 500, 6 juta berarti ya. Bulan THT-nya 2% dikali 10 juta dikali 12 yaitu 2.400.000. Penghasilan neto setahun ya 270.560.000. Nah, ini penghasilan neto setahun dikurangi PTKP Saudara Wirawan yaitu 72 juta, berarti penghasilan kena pajak setahun 198.560.000. Eh, PPh 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 50 juta yaitu 2,5 juta. 15% dikali sisanya berarti 148.560.000 sama dengan 22.284.000. Nah, ini kita total PPh terutang setahun eh, PPh terutang setahun ialah 24.784.000. PPh atas bonus. Nah, ini PPh atas bonus yaitu eh, 12, di mana 12? Nah, ini ya. Di PPh atas bonus 12.784 dikurangi 12.784. Nah, ini eh, PPh atas bonus kan 24.784.000 dikurangi tadi PPh ya 12.784 sama dengan 12 juta. Nah, ini. Oke. Ini kosong ya. Sorry. Oke. Nah, sampai sini gimana Bapak Ibu ada mau tanyakan? Baik, silahkan mungkin Bapak Ibu dari penjelasan barusan mungkin ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan. Masih kami berikan waktu untuk bertanya. Iya. Kan? Atau mau coba Belum kayaknya. mengerjakan yang mengerjakan ini kira-kira gimana Pak? Maaf Pak. Belum ada Belum pertanyaan. ya. Nah, kalau misalnya kita satu lagi deh. Ini ada soal yang tadi kita belum selesai jawab. Ini Rudi karyawan PT Ogah Rugi menikah belum memiliki anak dengan gaji sebulan 12 juta. PT Ogah Rugi mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja JKK dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Nah, PT Ogah Rugi menanggung iuran JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Rudi membayar iuran JHT 2% dari gaji setiap bulan. Nah, itu di samping itu PT Ogah Rugi juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dan membayarkan iuran pensiun untuk Rudi ke dana pensiun yang pendiriannya setelah disahkan oleh Menkyu ya sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan Rudi membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Nah, jika bulan Juli 2018 Rudi hanya menerima pembayaran berupa gaji, berapakah PPh pasal 21 bulan Juli 2018? Nah, ini. Jadi yang satu ini PT Ogah Rugi mengikuti program pensiun untuk pegawainya dan membayar iuran pensiun untuk Rudi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkyu 200.000 per bulan. Nah, Rudi bayar sendiri 150.000 tiap bulan. Nah, gimana? Ada yang mau coba mengerjakan? Baik.
Berarti ini masuk ke soal latihan kembali atau bagaimana, Bu Iya, Rosalina? masuk soal latihan kembali. Ah, ini saya kasih waktu 15 menit aja ya. Oke, baik. Nanti setelah ini kita masuk ke PPH pasal 22. Oke, baik. Ya, oke ya. Baik, Ya, Bapak Ibu ya, sekalian, seperti informasi barusan yang sudah disampaikan oleh Bu Rosalina, kita masuk ke soal latihan kembali di nomor 5 ini, dan akan ya, diberikan waktu selama kurang lebih 15 menit, kembali ya, lagi di pukul 10:36. Seperti itu ya, ya, Bu. ya, ya, Oke, ya, silahkan dikerjakan, baik Bapak Ibu sekalian. ya. Selamat Ya. mengerjakan, terima kasih.
Baik, Bu Rosa, mungkin ini soal latihannya tidak terlihat kembali, Bu.
Baik, Bu Shalina. Ya, Apakah oke. Ya, eh, gimana? Kita bahas bareng-bareng aja ya. iya, Sekarang baik, di Bu. sini. Ya, Silakan. oke. Oke, ya. Ini sebenarnya perhitungannya hampir sama aja sih. Eh, gaji 12 juta. Kita, eh, 50 kan, 0,7. Nah, ini ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita cek GKK-nya 0,30%, 0,30% dikali 12, 36.000. GKM-nya 0,50% dikali 12, 60.000. Jadi penghasilan brutonya. Nah, gini, Bapak Ibu ini kan ada ini apa, PT Ogah Rugi juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dan membayarkan iuran pensiun untuk Rudi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkyu ya, sebesar 200.000 per bulan. Nah, ini dalam menghitung PPh 21 karyawan ini tidak dimasukkan ya. Yang 200.000 ini tidak dimasukkan ya untuk menghitung, tidak masuk komponen penghitungan PPh 21 karyawan. Nah, ini yang dimasukkan sebagai pengurang hanya iuran pensiun sebesar 150.000. Itu pengurang, em, untuk biaya pengurang dari penghasilan bruto Pak Rudi ya. Nah, jadi kita sini penghasilan brutonya, penghasilan bruto itu Rp 12 juta, 096.000. Nah, penghasilan bruto berarti pengurang itu biaya jabatan 5% dikali 12 juta, 096 sama dengan kali 5%, 604.000. 500.000 ya, maksimal kita 500.000. Nah, ini selanjutnya JHT yang dibayar oleh Pak Rudi ialah 2%. Nah, iuran pensiun yang dibayar Pak Rudi ialah 50.000 ya. Iuran pensiun sama dengan 150.000 ya, iuran JHT 2%. 2% dikali 12 juta. 2% kali 240.000. 40. Jadi pengurangnya itu totalnya
890. 890.000. Ini penghasilan neto sebulan, penghasilan neto sebulan ya, Bang. Sebulan 12 kosong dikurang 890, 11 juta 206 setahun, berarti dikali 12, masa per setahun 134 472 ya, tahun. Ini PTKP Nah, ini PTKP-nya ialah sudah menikah, berarti 54 juta ditambah 4,5 juta ya, PTKP-nya 58.500.000. PTKP-nya 58.500.000. 58.500 langsung itu setahun. PKP ya. PKP PKP-nya ialah 75 972. Nah, PPh 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 50 juta, 15% dikali 25.972 500.000. Nah, ini 15% dikali 25.972, 3.895.800. Nah, ini berarti jumlahnya 63. Sebulannya berarti 612. PPh 21 terutang sebulan itu 532.983.
Nah, jadi gini, Bapak Ibu, kalau misalnya em, penghasilan ini kan ada PPh terutang sebulan 532.983 ini. Nah, ini eh kan kalau setahunnya itu kan 6.395.800 ya kan. Sebulannya itu 532.983. Nah, itu untuk karyawan itu kalau ada PPh terutang, kalau misalnya bayar 6.395.800 itu berat. Jadi kita menggunakan PPh pasal 25 yaitu cicilan pembayaran PPh terutang. Jadi kita tiap bulan setornya 532.983 itu menggunakan SSP ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bayar tiap bulan. Nah, itu menggunakan SSP. eh, Ya, jadi kita ngisinya ringan ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke eh, PPh pasal 22 ini dasar hukumnya ialah nah eh, jadi pada setiap transaksi bisnis lazimnya akan ada pihak yang memberikan jasa atau penghasilan dari modal. PPh pasal 22 ini pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain. Dan dengan yang berkenaan dengan pembayaran dan penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, ini eh, PPh 22 ini kalau kita telah lebih mendalam supaya bisa dipersiapkan keseluruhan yang menjadi objek PPh pasal 22 yang harus dipotong atau dipungut. PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah atau pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Nah, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010 2016 berikut daftar pemungut PPh pasal 22 ya. Ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beras impor barang dan ekspor, komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan. Selanjutnya adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang, misalnya BUMN, BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan atau belanja daerah, kuasa pengguna anggaran atau penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atas pemberian barang kepada pihak ketiga. Nah, ini yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Badan usaha tertentu meliputi BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya atau modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara yaitu seperti PT Pusri, Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Nah, ini ada penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, tas baja ya, baja ini eh, otomotif farmasi
penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri ATPM, ya, agen pemegang merek, ya, dan TPM, ATM, dan importir umum kendaraan bermotor, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, ini adalah pelaporan SPT masa PPh pasal 22. Nah, ini batas lapornya, ya. Nah, ini selanjutnya kita tarif, termasuk tarif, yaitu tarif PPh pasal 22 atas impor, yaitu jika menggunakan API, yaitu angka pengenal impor, itu sebesar 2,5% dari nilai impor. Untuk barang tertentu 10%. Nah, ini tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor. Untuk barang tertentu yaitu 10%. Tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Menggunakan API atas impor komoditi gandum, tepung terigu, dan kedelai dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor, dan jika tidak menggunakan API menjadi 7,5% dari nilai impor. Nah, ini, dan berdasarkan PMK 16 PMK 010/2016, untuk barang tertentu walaupun memiliki API tetap 7,5%. Nah, ini kita ekspor komoditas batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Pembelian barang kepada pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme pembelian langsung oleh KPA atau pejabat SPM, ya. Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri atau ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor. Importir umum kendaraan bermotor. Nah, ini daftar barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 19 PJ 2015, yaitu seperti pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, ada kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya, rumah beserta tanahnya dengan harga jual dan atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar rupiah, atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar dan luas bangunan lebih dari 90 meter persegi. Ada juga kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan yang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, yaitu SUV, multipurpose vehicle, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Nah, ada juga kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silindernya lebih dari 250 cc. Nah, ini tarif PPh pasal 22, PPh pasal 22 yaitu bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat penerbit SPM, bendahara pengeluaran, tarif pajak PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah, ini kalau untuk industri semen, tarifnya ialah 0,25% dari harga jual. Industri kertas juga 0,1% dari harga jual. Industri baja tarif PPh 22-nya 0,3% dari harga jual. Industri otomotif ini tarif PPh-nya tarif PPh 22-nya sebesar 0,45% dari harga jual. Penjualan semua jenis obat. Nah, ini tarif PPh-nya tarif PPh 22-nya 0,3% dari DPP. Nah, dari PP kalau untuk obat. Nah, ini pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan bukan logam, dan badan atau orang pribadi, pemegang izin usaha pertambangan dan oleh industri atau badan usaha yang melakukannya. Ada juga penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, termasuk orang yang melalui pihak ketiga, penjualan barang tergolong mewah oleh wajib pajak yang melakukannya.
Nah, ini contohnya ialah PT Perdana adalah importir barang-barang elektronika. Perusahaan sudah memiliki API, angka pengenal impor ya. Pada Mei 2016, PT Perdana melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur itu 100.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke daerah KBR Indonesia masing-masing 0,5% dan 10% dari harga faktur. Berarti dari 100.000 ya. Nah, berarti biaya tersebut dibayar oleh PT Perdana. Tarif biaya masuk 10% dari CIF ya, cost, interest, dan rate ya. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 11.500. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Perdana. Nah, seperti ini ya. Ini ada harga fakturnya 100.000, asuransinya 0,5% dikali 100.000 ya, insuran. Nah, 500, biaya angkutnya freight 10% dari 100.000. Nah, kalau kita total CIF-nya, cost insurance rate-nya itu 110.500 dolar. Biaya masuknya ialah 10% dari 110.500, yaitu 11.050. Nilai impornya berarti kita jumlah yaitu 121.550. Nah, impornya dalam rupiah itu 121.550 US dollar dikali 11.500, jadi 1.397.825.000 ya. Jadi kalau kita hitung PPh pasal 22 impornya yaitu 7,5%. Nah, 7,5% ya. 7,5% dikali 1.397.825.000. Ya, ini sebesar 104.836.875. Nah, selanjutnya ini sama ya. Selanjutnya ada soal lagi ini. Pada Juni 2016, PT Ananda melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat senilai 30.000 US dollar. Biaya asuransi dan angkut barang dari Amerika ke Indonesia masing-masing 0,5% dan 15% dari harga faktur. Tarif biaya masuk sebesar 15% dari CIF ya, cost insurance dan rate. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat ini adalah 1 US dollarnya itu 11.000. PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Ananda ialah sebagai berikut. Ini harga faktur cost 30.000, ya asuransinya 0,5% dari 30.000 150, biaya angkutnya 15% dikali 30.000 yaitu 4.500. Jadi kalau kita total CIV-nya ya, cost insurance rate-nya itu 34.650 US dollar. Ya masuknya itu ya 15% dikali total CIV. CIF yaitu 15% dikali 34.650 US dollar. Nah, yaitu 5.197,50 US dollar. Jadi nilai impornya itu kalau di total berarti 39.847.847,50 US dollar. Jadi dalam rupiahnya yaitu 438.322.500 ya. Jadi PPh pasal 22 impornya itu 0,50% dikali 438.322.500 yaitu 2.191.612. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang
ada soal ya. Ini karena tahun 2016 PPN-nya masih 10% ya. Jadi pada April 2016 ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran A membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 220 juta termasuk PPN 10%. Nah, jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dinas tersebut dihitung berikut. Nah, jadi DPP-nya kalau kita hitung, kalau 220 juta ini sudah termasuk PPN, 10% berarti DPP-nya ialah 220 juta dibagi 1,1. Ya, berarti dapat DPP-nya dasar pengenaan pajaknya itu 200 juta. Nah, kita hitungnya ialah tarifnya 1,5%. Ya, dari 200 juta yaitu 3 juta. Nah, ini kita lihat tarifnya di sini. Tarifnya di sini. Nah, ini ya 1,5%. PPh pasal 22 bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat penerbit SPM, bendahara pengeluaran. Nah, ini kena tarif 1,5%. Nah, di sini. Nah, jadi kalau 220 juta ini sudah termasuk PPN, berarti sebelum PPN-nya kita bagi 1,1, berarti dapatlah 200 juta. Barulah kita kali tarifnya, yaitu 1,5% dikali 200 juta. Dapatlah 3 juta rupiah. Nah, ini. Nah, untuk transaksi yang berhubungan dengan PT Pertamina, serta badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, jenis premix, super titi, dan gas ini dikenakan PPh 22 dengan tarif berikut. Nah, ini untuk premium solar premix super titi, kalau untuk SPBU bukan Pertamina yaitu 0,3%, SPBU Pertamina yaitu 0,25% dari penjualan. Untuk minyak tanah, gas LPG yaitu kalau SPBU bukan Pertamina 0,3% dari penjualan, SPBU Pertamina sama 0,3% dari penjualan. Untuk oli pelumas Pertamina yaitu SPBU bukan Pertamina 0,3%, sama SPBU Pertamina dan bukan Pertamina sama-sama 0,3% dari penjualan. Nah, ini kalau ada soal, PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta tidak termasuk PPN kepada non SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Nah, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 300 juta dikali 0,3%. Non SPBU itu maksudnya non SPBU sama ya 0,3% semuanya. Kalau non SPBU. Nah, untuk selanjutnya ialah pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian. Itu jadi kita hitungnya dari DPP, tidak termasuk PPN. Nah, kita lihat di sini ada soal. Nah, ini uh, ada jurnalnya juga ya. Jadi PT Wahana adalah distributor tunggal semen 3 roda, menjual semen harganya 400 juta kepada PT Sarana Jaya secara tunai. Tarif PPh 22 seharga 0,25% dari dasar pengenaan pajak. Nah, ini kan semen. Nah, kita lihat tuh semennya 97. Nah, semen tarifnya ialah, nah ini ya,
Bapak Ibu, semen katanya 0,25% dari harga jual. Dari harga jual. Berarti belum termasuk PPN. Nah, jadi eh, PPh dua-duanya ialah sebesar 400 juta dikali 0,25%. Ya, 400 juta dikali 0,25%, yaitu 1 juta ya, nah, Bapak Ibu ya. Jadi Anyat Yunan disusun oleh PT Wahana pihak pemungut yaitu nah ini pakai jurnal ya. Eh, jadi kasnya di debit sebesar 401 juta. 401 juta yang diterima oleh PT Wahana, dan PPh pasal 22 terutangnya 1 juta, penjualannya 400 juta. Nah, ini apa yang diterima oleh PT Wahana sama dengan yang dikeluarkan oleh PT Sarana jurnalnya ya. Tapi kita catat nah ini pada saat PPh pasal pada saat pembayaran PPh pasal 22 terutang, jurnalnya menjadi di debit 1 juta, di kredit 1 juta. Nah, sekarang apa yang dicatat ya, ini pencatatan penerimaan kas oleh PT Wahana, dan ini pencatatan pengeluaran kas karena eh, ini pembelian ya. Jadi PT Sarana mencatatnya ialah pengeluaran kas ya, pembelian semen yang 400 juta, PPh pasal 22-nya yang dia mesti bayar yaitu 1 juta, kas dan banknya 401 juta sama. Nah, saat pengkreditan pajak itu jurnalnya PPh terutang 1 juta, PPh pasal 22 1 juta. Seperti ini ya. Selanjutnya eh, pada tanggal 15 April 2017, pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan pembelian komputer secara tunai di PT Hijrah dengan harga 110 juta sudah termasuk PPN. Nah, atas pembelian tersebut, bendahara pemerintah daerah DKI Jakarta memungut PPN dan PPh. Nah, itu kita hitung dulu, ini kan 110 juta sudah termasuk PPN ya, Bapak Ibu ya. Berarti kalau sebelum PPN-nya ialah 110 juta dibagi 1,1 ya. Dibagi 1,1 berarti DPP-nya ialah 100 juta ya. Nah, PPh pasal 22-nya kita hitung berdasarkan DPP yaitu 100 juta. Bukan 110 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi 1,5% dari 100 juta yaitu 1.500.000. Seperti ini ya. 1.500.000. Nah, ini. Nah, sekarang ini kas dan banknya diterima oleh kan harusnya 115 ya. Nah, kenapa jurnalnya seperti ini ya? Karena yang diterima oleh PT Hijrah hanya 108.500.000. PPh dua-duanya sudah dipotong 1,5 juta. Ya, biasanya kalau kita transaksi dengan pemerintah itu pembayaran kepada PT Hijrahnya itu sudah dipotong PPh 22. Nah, ini penjualannya 1 juta, PPN keluarannya 10 juta. Ya. Oke, sampai sini ada mau ditanya Bapak Ibu sebelum lanjut? Ibu, dari penjelasan barusan mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih kebingungan? Mm-mm. Silahkan tanya. Mungkin karena makin siang nih, makin pesertanya makin sedikit, Bu. Yang bertahan hanya beberapa orang saja.
Nggak pada kemana nih? Mungkin boleh dilanjutkan saja ke Ya, materi, Bu. boleh. Boleh, baik ya. Nah, ini ada beberapa. Tadi ini adalah komputer ya. Transaksinya komputer. Nah, ini semen. Nah, semen ya. Pada tanggal 9 Juni 2017, PT Jaya Maju yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi semen menjual hasil produksinya kepada PT Sakura dengan nilai 300 juta belum termasuk PPN. Nah, apa sih PPh pasal 22-nya? Yaitu untuk semen tarifnya itu 0,25%, 0,25% dikali 300 juta ya. Jadi kalau 300 juta itu belum termasuk PPN, berarti kalau plus PPN berarti 330 juta ya. Jadi kalau sebelum sesudah PPN 330 juta. Nah, selanjutnya ialah jurnalnya. Nah, ini plastik sekarang. Plastik PT Dolanan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik. Pada 20 Juni 2017 membeli solar ke PT Pertamina yang akan digunakan untuk mengoperasikan mesin pengolahan plastik dengan nilai pembeli sebesar 150 juta belum termasuk PPN. PPh 22-nya yaitu 0,25% dikali 150 juta yaitu 325.000 dan PPN sebesar 15 juta ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, ada pencatatan akuntansinya juga ya, debit kreditnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti. Nah, sekarang tadi kalau sudah industri plastik, semen udah, sekarang kita masuk ke industri kertas. Industri kertas ini seperti PT Lagro merupakan distributor kertas, membeli produk kertas nilai 550 juta masuk PPN dari perusahaan kertas PT Paper pada tanggal 10 Juni 2017. Nah, ini sistem pencatatan yang dilakukan oleh PT Lagro adalah sistem periodik. Maka besarnya PPN dan PPh 22 dipotong oleh PT Paper adalah sebagai berikut ya. Ini kalau 550 juta termasuk PPN berarti sebelum PPN-nya ialah 550 juta dibagi 1,1 yaitu nilai 500 juta. Ya, kita ngitungnya dari 500 juta dikali tarifnya itu ialah kalau tas itu ialah tadi kertas berapa ya? 500 juta sorry. Dikali 0,2. Tadi berapa ya kalau kertas ya? Oh, 0,1%, 0,10%. Yang 500 juta dikali 0,10%, 500.000 ya. Nah, ini selanjutnya ini adalah jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Kas dan banknya 550 juta, 500.000, pajak keluarnya 50 juta, utang PPh-nya 500.000, penjualannya 500 juta ya. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kita masuk ke perusahaan yang bergerak di bidang pengumpul hasil perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan pabriknya ya. Jadi PT Mochi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengumpul hasil perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan pabriknya. Pada tanggal 10 Juni 2017, perusahaan tersebut menjual hasil perkebunan kepada PT Ganggang. Nah, ini yang merupakan PT Ganggang ini merupakan produsen sambal tomat dengan orientasi ekspor
dan telah ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Nilai penjualannya ialah 600 juta belum termasuk PPN. Jadi atas transaksi tersebut diperhitungkan PPh pasal 22-nya ialah kalau 600 juta belum termasuk PPN berarti kita menghitungnya dari 600 juta. Tarifnya ialah untuk perusahaan perkebunan ialah 0,25%. Yaitu dari 600 juta berarti 1.500.000. Ya, jadi Bapak Ibu kalau lihat ini adalah jurnalnya, kas dan banknya 661.500.000, utang PPh pasal 22-nya 1,5 juta, pajak keluarannya 660 juta, penjualan hasil perkebunan 600 juta. Nah, ini ya. Oke. Nah, langkah-langkah untuk taat pajak dan efisien pada PPh pasal 22 ya ini. Untuk melakukan perencanaan pajak yang baik diperlukan persiapan arsip dokumen yang lengkap dan terdata baik. Khususnya semua bukti potong PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 22 dan surat setoran pajak. Nah, ini karena PPh pasal 22-nya ini ialah sifatnya dapat dikreditkan. Ya, jadi kalau kita transaksi dikenakan tarif pemotongan PPh pasal 22. Nah, ini bukti potongnya itu bisa digunakan untuk mengurangi pajak terhutang kita, ya. Ya, ini sebaiknya bukti potong PPh pasal 22 ini dikumpulkan. Nah, nanti pada saat SPT laporan SPT tahunan itu bisa dikumpulkan untuk mengurangi pajak yang terhutang. Ya. Nah, selanjutnya ialah ini ya. Jadi kalau ada latihan soal ini, Bendahara Pengelolaan Dinas Pertanian Kabupaten A pada 20 Juli 2016 melakukan pembayaran atau pembelian alat tulis kantor dari toko kuning senilai 2.100.000 termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan, hitungnya PPh yang dipungut oleh bendahara tersebut. Nah, coba Pak Ibu bisa nggak maksudnya berapa nih tarifnya berapa ya? Kita alat berat. Ya, ya untuk yang nomor 1 dulu deh, Bapak Ibu gimana? Kita Baik, Bapak Ibu, mungkin kita masuk ke soal latihan kembali. Tetapi ini mungkin ada beberapa. Boleh dibantu untuk on kamera dulu, Bapak Ibu yang hadir yang masih bisa respon. Apakah bersedia untuk mengerjakan soal latihan? ya. Nah, ini hanya 2 soal sih, ya 15 menit lah ya. 15 menit aja. Nanti setelah 2 soal ini baru kita masuk ke materi lagi PPh pasal 23. Baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekarang di jam 14.17 akan kami berikan waktu sampai 14.32 untuk mengerjakan soal latihan. Boleh dibantu untuk nanti jika ada yang sudah bisa menjawab, kita akan kerjakan bersama-sama. Baik ya. Oke. Baik. Nah, ya. Terima kasih. Baik. Ya, Iya, sama-sama Bu ya. Rosalina. Lagi di Oke. pukul jam 14.32. Terima kasih.
Baik, Bu Rosalina, untuk sesi waktu pengerjaan soal latihannya sudah selesai. Maka Ibu sudah bisa kembali ke dalam ruang Zoom meeting. Bapak Ibu mohon untuk ditunggu sebentar. Ya, Oke, baik. Untuk ya. waktu soal pengerjaan soal latihannya sudah selesai. Mungkin kita akan bahas bersama-sama di sini, Bu. Oke, baik ya. Nah, untuk yang ini dengan dinas itu berarti kalau 2.100.000 sudah termasuk PPN, berarti kita DPP-nya dulu ya. DPP-nya berarti em, 2.100.000 dibagi 1,1 dengan oke, 2.100.000 dibagi 1,1 yaitu 1.909.9090 sebenarnya. Tapi saya bulatkan aja, kosong kosong aja ya. Nah ini jadi tarifnya ialah 1,5%. PPh dua-duanya, PPh dua-duanya ialah 1,5%, 1,5% dikali 1.909.000, yaitu tarifnya dipotong ialah 28.635. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Nah, sekarang jawaban yang kedua, salah. Nah, ini untuk yang ini adalah eh nah, kita lihat. Nah, pada 20 Juli 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten C membeli alat berat senilai 962.500.000 termasuk PPN 10% dari PT Nagata. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Untuk peralatan dengan nilai di atas 200 juta dilakukan dengan cara mekanisme langsung, yaitu pembayaran dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, pada hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten C, langsung kepada PT Nagita. Hitunglah PPh 22 yang dipungut oleh bendaharawan tersebut. Oke. Nah, ini saya lihat contohnya.
tarifnya berapa ya ini? Berat-berat. Ya, saya lupa ya ini tarifnya. Hmm. Sorry, saya alat berat nggak ada ya tarifnya di sini. Oh, PPH pasal 22 alat berat 0,45% ya, 0,45%. 0,45%. Jadi di sini nah ini karena yaitu jadi eh, kita hitung DPP-nya dulu. DPP seperti yang tadi 962 juta, 962.500.000 dibagi 1,1 sama dengan 962.500.000 dibagi 1,1 yaitu 875 juta. Nah, kita hitung PPH pasal 22. PPH PPH pasal 22 terutang sama dengan 0,45% dikali 875 juta. Tiga juta 937 97. Nah, ini ya jawabannya Bapak Ibu ya. Untuk
soal PPh pasal 22. Nah, sekarang kita masuk ke PPh pasal 23. Nah, ini pajak penghasilan pasal 23 ini sih kalau disingkat PPh 23. Ini pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Ya, jadi, nah, eh, pemotong PPh 23 pasal 23 ini ialah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu seperti arsitek, akuntan, dokter, notaris. Nah, ini ialah orang yang melakukan pekerjaan bebas, ya, pejabat pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Nah, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan, bentuk usaha tetap atau BUT. Di sini penghasilan yang dikenakan PPh 23 atau objek pajak PPh 23 yaitu dividen. Dividen itu laba yang dibagikan, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Jadi yang selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi, ya, yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, selanjutnya ialah berikut sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PP pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, selanjutnya ialah imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Nah, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang tidak dikenakan PPh 23, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, penghasilan yang dibayar atau terutang hubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, ini Bapak Ibu bisa ada di sini ya daftarnya, ya, Bapak Ibu bisa baca ya. Nanti selanjutnya, nah ini menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang formulasinya sebagai berikut, yaitu PPh pasal 23 itu sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto penghasilan. Ya. Nah, ini tarif PPh berikut daftar tarif PPh pasal 23 yaitu 15% ini dikenakan atas penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak, pertambahan nilai atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ialah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa
yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Nah, jasa lain dari jasa penilai, appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi juga, pembukuan, atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang atau desain, jasa pengoboran drilling ya, di bidang penambangan, minyak dan bumi, migas, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap. Gitu. Pengenaan PPh atas dividen dibedakan jadi sebagai berikut ya. Kalau untuk dividen yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 10%. Dikenakan tarif 10% bersifat final. Dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk operasi yang dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi dikecualikan dari pengenaan PPh, bukan objek pajak ya berarti. Nah, dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dan BUMN dan BUMD. Nah, syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi dan PT BUMN BUMD tersebut mempunyai kepemilikan saham pada pemberi dividen paling rendah 25% dari jumlah saham di setor. Nah, selanjutnya ini dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas PT dan BUMN BUMD dengan syarat yaitu pertama dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi dan PT dan BUMN BUMD tersebut mempunyai kepemilikan saham pada pemberi dividen paling rendah 25% dari jumlah saham di setor. Dikecualikan dari pengenaan PPh bukan objek pajak. Ya, ini dividen selain memenuhi ketentuan huruf A sampai D dikenakan tarif 15% PPh pasal 23 tidak final ya. Nah, ini adalah pengenaan PPh atas bunga dibedakan berikut ya. Bunga yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%. Bunga berupa obligasi atau diskonto obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif 15%. Sifat final bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah dikenakan tarif 20% bersifat final. Bunga yang diterima oleh anggota koperasi atau simpanan di koperasi dengan jumlah tidak melebihi Rp240.000 sebulan dikecualikan dari pengenaan PPh. Jadi ini bukan objek pajak ya. Terusnya bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah melebihi Rp240.000 sebulan dikenakan tarif 10% bersifat final. Bunga pinjaman selain memenuhi ketentuan huruf A sampai dengan F dikenakan tarif 15% PPh pasal 23. Oke. Nah, ini pengenaan atas sewa dibedakan menjadi berikut ya. Sewa tanah dan atau bangunan dikenakan tarif 10% bersifat final. Nah, selanjutnya sewa selain tanah dan atau bangunan, misalnya sewa kendaraan, alat-alat berat, mesin dan lain-lain dikenakan tarif 15%. Nah, ini PPh tidak final. Tadi berarti ini masuknya PPh pasal 23 tadi soal tadi ya. Sorry. Berarti ini PPh pasal 23 alat berat. Nah, jadi saya berarti tadi ini 15% ya soal tadi. Ini maksudnya PPh 23. Nah, ini ya 15% berarti. Sorry ya, tadi nah ini 15%. 15%. Harusnya soalnya di PPh 23 tadi. 23. 15% dikali 875 juta yaitu 131.
2131. Nah, ini ya. Ini PPh 23 terutang, bukan 23. Soalnya berkaitan dengan alat berat. Eh, sorry. Oh iya iya, kalau tadi sewa, kalau ini beli, ya. Ini beli, saya salah. Belum, maaf maaf. Ini ya, berarti yang seperti yang tadi ya. Nggak saya rubah berarti ini. Nah, dah, seperti ini benar ya. Benar, karena tadi salah ini beli, ini salah itu sewa ya. Sorry, maaf maaf, bukan. Ini sewa. Saya lupa. Kalau PPh 23 ini sewa. Ya. Nah, nah, pengenaan PPh atas hadiah dibedakan sebagai berikut. Untuk hadiah undian dikenakan tarif 25%, sifatnya final. Hadiah penghargaan yang diterima wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sesuai ketentuan PPh pasal 21. Hadiah penghargaan diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif 20%. Ya, hadiah penghargaan yang diterima wajib pajak badan dikenakan tarif 15%. PPh pasal 23. Nah, selanjutnya eh, imbalan jasa dibedakan sebagai berikut. Imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu sesuai ketentuan PPh pasal 21. Imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif pajak 20%. Imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dikenakan tarif 2%. Ada PPh pasal 23. Nah, jika penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 tersebut ternyata tidak memiliki NPWP, nah, akan dikenakan tarif 100%, lebih tinggi dari tarif yang sebenarnya. Nah, kalau tidak punya NPWP, ya. Ini contohnya gini. Nadia menerima royalti dari PT Bahagia. Nadia tidak memiliki NPWP. Atas royalti tersebut, Nadia dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 200% dikali 15%. Ya. 100% ke 15% berarti 30% ya. 200% dikali 15% berarti 30% ya. 30%. Nah, selanjutnya ialah eh cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen. Ya. Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ya. Nah, eh, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. PPh pasal 23 dipotong oleh PT Solusindo adalah 15% dikali 200 juta itu 30 juta. Ya. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, ini atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 besar 15% dari jumlah bruto. Nah, PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto, yaitu contohnya PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. PPh pasal 23 dipotong oleh PT Karya Utama adalah 15% dikali 80 juta yaitu 12 juta. Nah, selanjutnya ini cara menghitung PPh
pasal 23 atas royalti. Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, ya. PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Contohnya ialah CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bu Lastri sebesar 30 juta. PPh pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan adalah 15% dikali 30 juta yaitu 4 juta 500 ribu. Nah, jika Nyonya Sulastri ini tidak mempunyai NPWP, maka PPh 23-nya dipotong itu jadi 2 kali lipat. Ya, tadi kan dipotongnya PPh 23 hanya 4,5 juta kan. Nah, ini PPh 23-nya jadi dipotongnya 9 juta. Jadi dikenakan 200% ya. 200% dari apa? Malah 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, kalau tidak punya PWP. Nah, sekarang cara menghitung PPh 23 atas hadiah, penghargaan, bonus dan sejenis ya. Bonus dan sejenis atas hadiah sehubungan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak badan termasuk BUT ya. Dikarenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, ini PPh pasal 23 sama dengan 15% kali bruto. Contohnya, CV Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong PT Arta Raya adalah 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta. Ya, 30 juta. Nah, ini selanjutnya menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, jadi atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan. Ya, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai ya. Jadi PPh pasal 23 yaitu 2%. Nah, ini 2% ya. Dikali bruto. Contohnya PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Nah, ini PPh pasal 23 dipotong PT Sejahtera Raya adalah 2% dikali 10 juta itu 200 ribu. Nah, ini ya. Nah, ini masih banyak contoh-contohnya lagi ya. Jadi kalau misalnya nggak Mungkin punya untuk NPWP berarti 2 kali lipat ya 400 ribu. Ya, nah, seperti itu. Ya, Ya baik, mungkin Bu, karena waktunya sudah jam 3 sore, saya izin untuk tutup pelatihan. Mungkin nanti jika baik. ada pertanyaan atau yang lain masih belum paham tentang materi hari ini, nanti saya akan bantu share nomor Ibu ya Bu ya. Kalau Baik. semisal ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh nanti chat beliau. Ya, Atau minta dibantu juga untuk materi tambahan hari ini dikirimkan ke saya agar saya bisa baik share ke ya. teman-teman. Ya, nanti saya rapikan, nanti saya kirim ke Ibu ya. Oke, baik Bu Rosalina, Ya. terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin tutup untuk pelatihan hari ini karena memang waktunya sudah jam 3 sore. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH potong pungut hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera. Baik Bu Rosalina, dibantu dulu untuk share screen-nya di stop. Oh ya. Kita on kamera terlebih dahulu semuanya. Oke, baik. Oke, baik. Tunggu sebentar. Ada. Baik, saya hitung 1 sampai 3 tersenyum ke kamera ya. 1, 2, 3.
Oke, ditunggu sebentar. Ya, eh, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama ya Bu. Kasih, Bu. Sama-sama ya Terima kasih, Bu. semuanya ya. Dan Ya, Ibu Rosalina sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. ya baik. Izin live ya Iya, teman-teman baik semua. Bu Rosalina. Terima kasih. Sama-sama. eh Baik. Oke. Untuk selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta dengan deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH orang pribadi. Tanggal 13 Januari 2024 adalah yang akan diampu oleh Bapak Lukman Hakim. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk pelatihan hari ini kalau memang kurang memahami materinya. Mungkin nanti minggu depan akan diampu oleh Bapak Lukman. Beliau juga adalah salah satu pembawa materi untuk PPH Potong Pungut. Jadi kalau semisal di minggu ini Bapak Ibu ada yang masih bingung dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Rosalina, minggu depan mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Lukman seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya. Untuk demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak.